guys, how are you today? I hope you are always fine. Well, today we're going to continue our English lessons. Focus and be happy, guys, okay? Bye! Bismillahirrahmanirrahim. Sampurasun Rahayu Sugeng Dumadi. How are you guys? I hope you are always fine. And today, in this video, I want to show you the new material. It is strategy of speaking skill. Okay. This video is for you who now are studying English. Jadi video ini strategi kemampuan berbicara ini ditujukan kepada Anda yang saat ini sedang mempelajari bahasa Inggris. So this is only for you who now are studying English language. Yeah, and it is made by me. So this is for all grades. Nah, guys, look, we start by listening. Ya, kita memulai dari mendengar. Human naturally increases his or her skill step by step, and it is growing. Jadi kita sebagai manusia ini secara alamiah itu meningkatkan kemampuan-kemampuan kita selangkah demi selangkah. Ya. And we are so thankful dan kita sangat bersyukur to God, kepada Tuhan, karena memang Tuhan telah merancang. God has designed some structure. Ya, Tuhan telah merancang beberapa desain kepada manusia to grow and to increase the skill. Ya. Dan semuanya dalam konsep kebahasaan, everything start by listening. Jadi semuanya itu berawal dari listening, dari mendengar. Look, we can speak. As human, ya, sebagai manusia, we can speak. Kita bisa berbicara, itu karena apa sih? Because we listen. Kita bisa bicara karena kita mendengar. Imagine, if you cannot listen, you surely cannot speak. Bayangkan saja kalau Anda tidak mendengar, ya. For example, ya, dari bayi, dari baby misalkan, tidak mendengar, ya, itu hampir bisa dipastikan you cannot speak. You surely cannot speak. Ya. Hampir dipastikan tidak bisa berbicara. It is in common case, ya, di kasus-kasus umum, di kasus yang lazim. But of course, ya, sebagai the people who believe in God, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, tentu ada saja keajaiban-keajaiban di mana seseorang bisa berbicara dengan kondisi yang sebelumnya mungkin tidak mendengar. Ya, everything is back to God. Semuanya jelas kembali kepada Tuhan itu sendiri yang telah mendesain manusia. But naturally and globally, secara alamiah dan secara umum, kita bisa berbicara, we can speak because we listen. Kita bisa bicara karena kita mendengar. Ya. Kenapa bisa seperti itu? Because you don't have anything as the vocabularies, because you never heard them. Ya, kalau nggak mendengar kan, you don't have anything. Kita nggak punya apapun sebagai vocabulary, sebagai kosakata yang kita gunakan untuk berbicara. Because we never heard them, karena kita nggak pernah mendengar kosakata-kosakata itu. Jadi sunyi, sepi, kesunyian dan kesepian itulah yang membuat kita tidak punya kosakata. Ya kan? Tadi imagine, bayangkan. Kesunyian dan keheningan karena tidak mendengar tadi itu membuat kita tidak memiliki kosakata di dalam memori kita. Nah, karena tidak memiliki kosakata itulah, tentu automatically kita pun tidak bisa berbicara. Ya, so we can speak because we listen. Then reading, kemudian membaca. Nah, then some of us go to school. Sebagian dari kita pergi ke sekolah. Betul ya? And we start reading. Dan kita mulai membaca.
Nah, mulai tuh datang ke sekolah, diajarkan ini A, ini B, ini C, A, B, C, D, seperti itu ya, diajarkan untuk membaca. You know some structure of language. Dari situ mulai kita mengenal beberapa struktur bahasa. You know the language features. Kamu pun tahu beberapa fitur-fitur bahasa. Ya. You know more. Kita akan lebih tahu lagi. Oh, ini subjek. Oh, ini predikat. Oh, ini objek. Oh, this is subject verb. Oh, this is adjective kata sifat. Dan lain sebagainya. Next, you have grown up. Kita pun mulai tumbuh. Dan secara berkelanjutan, continuously you upgrade your reading skill and meanwhile you start writing. Ya. Sembari kita meningkatkan kemampuan membaca kita, dan di waktu yang bersama pula kita mulai menulis. Nah, mulai menulis. Sudah mulai menghasilkan output. Ya, kalau tadi reading adalah input, pemasukan atau masukan kepada kita, writing adalah outputnya. You make an idea, kita pun membuat ide-ide, konsep, argument, and persuade others. Atau mulai mempersuasi orang lain. Ya. Mempengaruhi orang lain dengan tulisan-tulisan kita. This is skill. Jadi, dari mulai listening, listening, speaking, reading, and writing, itu adalah sederet langkah-langkah kita sebagai manusia meningkatkan kebahasan kita. So here are the ways. Yeah. The first is listening, and then speaking, and then reading, and then writing. Nah, menarik di sini. Some scholars, beberapa para cendekiawan, memberikan kategorisasi bahwa in prehistoric age, di masa prasejarah atau uneducated era of civilization, atau masa peradaban yang belum, tanda kutip ya, belum mengenal pendidikan, itu manusianya pada saat itu hanya listening and speaking. Hanya mendengar dan bicara, mendengar dan bicara. Belum ditemukan konsep tulisan sehingga tidak ada bacaan. Ya. Sedangkan reading and writing, it is known well as after historic age. Jadi setelah masa bersejarah, ya, masa sejarah, dikenalah tulisan, dikenalah simbol, dikenalah icon. Ya. Manusia at the time, human at the time, write symbols, membuat simbol-simbol as the way to deliver message, sebagai cara untuk menyampaikan pesan. Ya. They want to communicate, mereka ingin berkomunikasi with these symbols, dengan simbol-simbol ini. Mulai mereka educating, mereka pun mempelajarinya. Nah, ini disebut dengan educated era, masa di mana manusia sudah mulai mengenal pembelajaran karena ada simbol-simbol tadi. Di sana mereka bisa read, di sana mereka bisa write, ya, bisa reading and writing. Jadi you can imagine, bisa dibayangkan, at a long time ago, di masa yang lalu, when the symbol are never made, di mana simbol-simbol belum diciptakan, belum dibuat, kita hanya speak and listen and speak and listen, dengar, ya, lalu menyampaikan. Jadi communicating is by verbal, ya, semuanya dengan speaking and listening. And then the people write symbols. Kemudian orang-orang pun membuat simbol sehingga they can spread the message. Dia pun bisa menyampaikan pesan, ya, without saying, tanpa mengatakan. Jadi by symbol, the people read and the people write. Next, nah ini steps to speak, beberapa cara, langkah untuk mengucapkan, menuturkan foreign language, bahasa asing for student. Nah, student, jadi in this video, this is for you
student. Jadi ini bagi Anda yang memang sudah belajar, sudah sebagai siswa atau mahasiswa misalkan. Jadi ada beberapa langkah-langkah untuk berbicara bahasa asing ya, bagi kita yang memang sudah ada di bangku pendidikan. Nah, yang pertama itu adalah translate and understand. Jadi kita pahami dulu dengan menerjemahkan. Ya, nanti penjelasannya lebih lanjut. Lalu yang kedua, listen and reading in same time. Dengarkan dan membaca di waktu yang bersamaan. And then, listening only, dengarkan saja. And then, imitate and express it. Meniru dan mengekspresikannya. Jadi keempat step ini adalah konsep untuk berbicara. Ya. Jadi kita lebih mengerucut lagi how to speak the foreign language. Bagaimana kita meningkatkan upgrade our speaking skill, meningkatkan kemampuan speaking kita when we learn foreign language, ketika kita mempelajari bahasa asing. Ya. And in this case, dalam kasus ini bahasa Inggris ya. Nah, number one, itu tadi disebutkan translate and understand. Jadi, pastikan dulu, make sure you really know what you are going to study. Pastikan dulu bahwa Anda benar-benar tahu, you really know. Anda benar-benar memahami, mengetahui what you are going to study, apa yang akan Anda pelajari. If it is a text, semisal itu adalah sebuah teks, a dialogue, ya, try to translate it first. Cobalah untuk terjemahkan teks itu ke dalam bahasa kita. And you know its translation, dan Anda tahu terjemahannya dalam bahasa kita, in mother language, dalam bahasa tuturan kita. Ya. Kalau misalkan itu video, lalu di situ ada dialog, maka dialognya dulu harus dipahami. So the first step, langkah pertamanya adalah translate dulu, ya. Pahami dulu, oh ternyata dia membicarakan hal ini, ya. And I think so many banyak media you can use yang bisa Anda gunakan, like what is it, dictionary, kamus, ya, even offline or online, baik offline ataupun online ya, untuk memahami bahasa asing dalam bahasa kita. Okay, that's number one. Next, number duanya adalah listen and reading in same time. Jadi dengar dan baca teks tadi atau dialog tadi di waktu yang bersamaan. Nah, then you must listen the audio of the text. Anda harus mendengarkan audionya, MP3-nya, the voice, suaranya, and read it together, sambil membacanya. Jadi baca teksnya dan dengarkan suaranya. Misalkan ini teks bahasa Inggris, dialog, you read and listen together. Dibaca dan didengarkan bersamaan. Maksudnya apa? Maksudnya we know how to spell it, how to pronounce it. Jadi kita tahu bagaimana mengejanya, bagaimana mengucapkannya, kan begitu. Karena ketika tulisannya table, ternyata bukan tablet tapi diucapkan table, kan seperti itu. Dan banyak kasus lainnya. So, by listening and reading together, you know how to spell, you know how to pronounce. Anda tahu bagaimana mengeja dan mengucapkannya. You must listen it again and again. Ini kuncinya. Harus didengarkan berkali-kali kalau dirasa belum menguasai sepenuhnya. Oh, ternyata ini dibacanya ini, kalau ini dibacanya seperti ini, dan lain sebagainya. Next. Number 3, listening only. Nah, ini mulai nih. Jadi kalau tadi disebutkan dengan membaca, kalau sekarang listening only, hanya dengarkan saja. You have understood the text. Tadi kan Anda sudah paham teksnya. And its translation, dan terjemahannya, betul ya? Sekarang, repeat to listen without seeing or reading the text. Ulangi untuk mendengar audio tersebut tanpa seeing, tanpa melihat atau tanpa membaca teksnya. Jadi you have to imagine on your memory. Bayangkan saja teksnya sudah ada dalam memori Anda. Jadi hilangkan teksnya, tutup bukunya, ya, subtitlenya dihilangkan, listening only.
hanya dengarkan saja. You may need to listen it more than 10 times. Mungkin Anda perlu mendengarkannya lebih dari 10 kali, atau mungkin 20 kali, terserah. It's up to you. Listening only, cuma dengar. Until you can imitate the sound. Sampai Anda benar-benar bisa meniru suara tersebut, bisa meniru tuturan tersebut. Nah, the last, ini imitate and express. Terakhir, finally, it is your last step. You just need to imitate the audio. Anda hanya perlu mengimitasi, menirukan suara tersebut. And don't forget, dan jangan lupa, use your expression. Gunakan ekspresinya. Why? Because language is expressions of meaning. Karena bahasa adalah ekspresi dari arti. Ekspresi arti. You show your intention. Anda menunjukkan maksud Anda, argument Anda, agreement, kesetujuan Anda, like and dislike, suka atau tidak suka, and more things, dan banyak hal. The best expression will create the best communication. Ekspresi yang terbaik itu akan menciptakan komunikasi yang baik pula. Ya. Jadi mengimitasi, meniru. Ya. Nah, ini supaya tidak lupa. Ya, translate, pahami, lalu dengarkan dan baca, lalu dengarkan saja, lalu tiru. Ya. Jadi jelas ya. Misalkan nih, buka halaman 10, ada dialog nih. Kita pengen bisa ngomong nih. Nah, pertama apa? Translate. Terjemahkan dulu, pahami dulu. Kemudian listen, dengarkan audionya. Ya. I think nowadays so many websites which provide learning media ya. Banyak sekali ini di media-media online yang menyediakan audio teks. Jadi teks bersama audionya. Jadi teksnya dan audionya didengarkan beriringan. Atau you can call your friends or your teachers as your partner. Bisa juga meminta bantuan. You can ask help, meminta bantuan kepada teachers or friends, guru ataupun teman untuk memintakan dia mengucapkan teks tersebut dalam bahasa Inggris ya. Ya, jadi teksnya sudah ada, sudah dipahami, lalu kemudian dengarkan audionya beriringan dengan membaca teks tersebut. Kemudian dengarkan saja, teksnya ditutup. Kenapa? Karena kan tadi sudah diketahui kan, teksnya sudah ada dalam memori kita, lalu kita dengarkan secara seksama berkali-kali terus. Kemudian meniru, bibir kita mulai bergerak, mulut kita mulai meniru, seperti apa yang diucapkan oleh si penutur tadi dan mengekspresikannya. That is the last, ya, itulah yang terakhir. Jadi jangan lupa ya, sekarang kita flashback kepada diri kita. Ya, kita bisa berbicara when we were kids ya, ketika kita masih kecil, kita bisa berbicara itu karena kita mendengar kan. Kita mendengar orang tua kita berbicara. And then we imitate, lalu kemudian kita meniru. Ya kan? Kita meniru mama, kita pun meniru mama, makan, kita pun meniru makan, dan selanjutnya. Seperti itu, sampai akhirnya kita bisa seperti ini. Oke ya. So, all this method, semua metode-metode ini saling berkaitan. Ya. I hope so. Aku harap, I hope you really know and understand this material. Yeah, and I said thank you so much. I would like to thank for your support. Yeah, and do not forget to like, comment, and subscribe. Okay, see you next time. Bye. Okay guys, that is the video today. Don't forget to like, comment, and subscribe. And see you next time. Sampurasun.